Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita masuk ke bab yang penting banget nih dari buku Steve Magnus, Do Hard Things, bab 8 ya, menjaga ketenangan pikiran. Betul, fokusnya ini menarik. Gimana caranya kita nggak cuma bereaksi aja gitu pas stres, tapi bisa merespons dengan lebih bijak. Itu dia. Jadi misinya kita mau coba bedah bareng gimana sih cara melatih ketenangan mental ini? Semacam equanimity gitu ya, keseimbangan batin. Ya, biar nggak gampang goyah lah istilahnya. Nah, ada satu hal nih yang bikin penasaran. Pernah nggak Anda kepikiran gimana para ahli meditasi itu kalau katakanlah ngerasain sakit? Menarik tuh pertanyaannya. Ternyata bukan berarti mereka kebal atau nggak ngerasain sama sekali. Tapi respons otak mereka itu beda banget. Kita coba bongkar yuk. Boleh, boleh. Jadi kan seringnya nih kalau kita lagi stres atau tertekan gitu, respon pertama otomatisnya itu panik. Atau ya freak out lah. Ya, kayak refleks gitu ya. Nah, buku ini bilang itu tuh bukan ketangguhan yang sebenarnya. Jadi ingat konsepnya Rollo May, soal kebebasan sejati itu adanya di jeda. Jeda antara stimulus dan respon? Betul. Jeda antara apa yang terjadi ke kita sama gimana kita menanggapinya. Dan jeda itu yang sering kita lompatin aja gitu langsung reaksi. Bener banget. Dan kalau kita lihat dari sisi neurologisnya ya, waktu stres itu, amigdala kita itu kayak alarm bahaya di otak bisa jadi hiperaktif. Oh, si alarm itu ya? Iya, dan kadang dia ini bisa langsung membajak kendali dari korteks prefrontal atau PFC. Itu pusat kendali rasional kita. Makanya kadang rasanya kayak nggak bisa mikir jernih gitu, kewalahan. Nah, persis. Kondisi kayak burnout malah bisa bikin koneksi ke PFC ini makin lemah loh. Jadi, ya makin stres, makin susah buat tenang secara rasional. Lingkaran setan gitu jadinya. Wah, oke. Nah, balik lagi ke ahli meditasi tadi. Ada studi kayaknya dari Lutz atau Kavigi gitu ya yang neliti mereka sama master yoga. Iya, studi-studi itu emang nunjukin menarik. Mereka dikasih stimulus, misalnya rasa sakit gitu. Dan ya mereka tetap merasakannya, nggak kebal, tapi hasil rekaman otaknya beda. Beda gimana tuh? Respon alarm tadi, si amigdala, itu nggak meledak-ledak, lebih terkendali. Dan yang penting, mereka pulihnya lebih cepat. Balik tenangnya tuh cepat. Jadi bukan soal menekan atau pura-pura nggak ngerasa ya, tapi lebih ke manajemen responsnya. Betul, bukan denial. Ini nyambung ke konsep namanya inersia afektif. Pernah dengar? Inersia afektif, gimana tuh? Gampangnya gini, kebanyakan dari kita tuh kalau habis kena stres, emosinya kayak masih nempel gitu, masih kebawa. Jadi kayak dapat stresnya 3 kali. Pas antisipasi, pas kejadiannya, sama sisa-sisanya setelah itu. Oh, jadi efeknya berlarut-larut gitu ya? Iya. Nah, para ahli meditasi ini, mereka kayaknya lebih jago buat melepaskan sisa-sisa emosi ini. Mereka mengakui stresnya datang, tapi nggak dipegang terus-terusan. Jadi respons tenang itu sebuah skill ya, bukan bakat. Bisa dilatih dong berarti? Tepat sekali itu poin pentingnya, bisa dilatih. Penulis buku ini punya istilah bagus nih, percakapan tenang. Calm conversation. Maksudnya bukan ngomongnya pelan ya. Bukan soal volume suara. Tapi lebih ke menciptakan ruang di kepala kita buat ngobrol sama diri sendiri secara tenang waktu menghadapi masalah. Nggak langsung panik atau menghakimi diri. Jadi semacam dialog internal gitu ya? Dia cerita pengalamannya pas lari itu kan ya. Dari awalnya ngelawan rasa capek, jadi coba ngobrol sama rasa capeknya itu. Iya, itu contoh bagus banget. Nah, gimana cara ngelatihnya? Ada 2 langkah kunci menurut buku ini. Pertama, menciptakan ruang. Menciptakan ruang, maksudnya? Ini fondasinya. Kita perlu biasain diri buat duduk diam aja sama pikiran dan perasaan yang muncul. Entah itu bosen, cemas, gelisah, apa aja. Tanpa buru-buru nyari pengalihan. Kedengarannya simpel ya, tapi kan, naluri kita biasanya justru pengen lari dari rasa nggak nyaman itu. Pengen langsung cari kesibukan. Gimana caranya diam padahal rasanya pengen gerak? Nah, itu dia tantangannya. Emang nggak mudah awalnya. Makanya perlu langkah kedua, menjaga ketenangan pikiran. Ini latihan aktifnya. Oke, latihan aktifnya gimana? Justru dengan sengaja hadapi sedikit ketidaknyamanan, misalnya latihan fisik simpel tapi ngebosenin, atau yang agak nggak enak kayak duduk tegak, nempel tembok sampai pegel. Atau rendam tangan di air es itu ya, pernah baca juga tuh. Atau latihan tatapan mata yang canggung itu. Betul, tujuannya bukan buat jadi kuat nahan sakitnya loh ya,
Tapi belajar mengamati sensasi nggak nyaman itu muncul tanpa langsung reaksi panik, belajar nerima aja kehadirannya, oh ini rasanya nggak nyaman, udah gitu aja dulu. Ah, jadi ini kayak latihan supaya nggak langsung loncat gitu ya pas alarm internal bunyi. Oke, oke. Di buku ini juga ada latihan mental kan ya? Kayak sengaja biarin pikiran negatif datang pas lagi ngerjain tugas, terus latihan narik fokus lagi dengan tenang. Benar. Nah pas lagi latihan gitu, atau pas di situasi nyata kita mulai ngerasa keseret arus negatif, ada beberapa strategi praktis nih buat balik ke percakapan tenang tadi. Apa aja tuh? Satu, bisa coba ubah fokus perhatian. Misalnya fokus ke satu detail aja, kayak rasain telapak kaki di lantai. Atau sebaliknya, perluas pandangan, lihat gambaran besarnya. Oke, ubah fokus. Terus? Kedua, kasih label. Cukup sebutin aja apa yang lagi dirasain. Oh, ini cemas. Atau, ini pikiran khawatir. Kadang dengan ngasih nama gitu, kekuatannya agak berkurang. Menarik. Memberi label. Ada lagi? Ada. Bingkai ulang, atau reframing. Coba lihat situasinya, bukan sebagai ancaman total, tapi mungkin sebagai tantangan yang bisa dihadapi. Dan terakhir, kalau rasanya kewalahan banget, coba sesuaikan tujuan. Pecah jadi langkah-langkah kecil yang lebih gampang dikelola. Jadi banyak ya caranya buat menggunakan jeda itu secara aktif. Iya, ini semua alat bantu untuk merespons, bukan cuma bereaksi. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih ya, menjaga ketenangan pikiran itu intinya bukan berarti jadi kayak robot, nggak punya emosi, bukan berarti nggak akan pernah takut atau stres lagi. Sama sekali bukan. Tapi lebih ke gimana kita bisa menciptakan ruang jeda tadi supaya kita punya pilihan sadar mau bertindak gimana menanggapi perasaan yang muncul itu. Itu ya inti equanimity atau keseimbangan batin di bab ini. Tepat sekali. Itu esensinya. Kemampuan memilih respons secara sadar. Sip, jelas banget. Nah, sebagai penutup nih ya, coba deh Anda pikirkan ini. Gimana kalau latihan menciptakan jeda ini, kita mulai dari hal-hal kecil sehari-hari? Contohnya? Ya, pas lagi kejebak macet, misalnya. Atau pas lagi nunggu antrian panjang. Atau pas ada gangguan kecil di kerjaan. Kan sering tuh kejadian. Iya juga ya, hal-hal sepele gitu. Nah, mungkin justru momen-momen sepele ini yang jadi tempat latihan paling bagus buat bangun kapasitas kita biar tetap tenang pas nanti menghadapi badai yang lebih gede. Bisa jadi, banyak banget loh kesempatan latihan di sekitar Anda. Tiap hari. Coba deh direnungkan. Bener juga. Latihan kecil untuk tantangan besar ya. Menarik. Oke, terima kasih banyak untuk pembahasannya hari ini. Sama-sama.